Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 94. Demi istri. Nur melangkahkan kakinya berjalan di hamparan padang hijau, dihiasi bunga-bunga indah yang tumbuh dengan subur. Mata indahnya menatap sebuah gerbang diselimuti awan dengan cahaya yang begitu indah. Dia melangkahkan kakinya ke sana, senyuman indah terukir di bibir berwarna pink natural. Tit 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 tit. Mesin yang mendukung kehidupan Nur berbunyi dengan sangat cepat, denyut jantung serta tekanan darahnya menurun. Ivan yang mengenakan pakaian khusus untuk bisa duduk di samping kakaknya di ruang ICU terkejut saat mendengar bunyi mesin itu. "Dokter, suster, tolong mbak saya," ujar Ivan panik saat melihat kondisi Nur semakin drop. Ivan akan kembali masuk ke ruang ICU langsung dicegah oleh seorang perawat. "Maaf tuan, sebaiknya Anda menunggu di luar. Biarkan dokter kami bekerja saat ini," kata perawat itu. Maya dan Cantika baru kembali mengantarkan Oma Ayu dan Aisyah ke mobil untuk mengantarkan mereka ke kediaman masing-masing. Beberapa saat yang lalu Aisyah dan Oma Ayu terlihat begitu kelelahan membuat Cantika juga Maya tidak tega. "Oma, sebaiknya Tika minta supir untuk mengantar Oma ke mansion ya. Oma sudah terlihat begitu lelah." Cantika menggenggam tangan Oma Ayu. "Tidak apa-apa, Cantika. Oma masih ingin di sini menemani Nur sampai Bima dan lainnya kembali." "Oma, benar kata si Tika, Oma capcus balik ke mansion. Entar saat Maibuni bangun terus lihat Oma sakit, Akika bakalan diceramahin ama dia," ujar Maya. "Baiklah, Oma akan menuruti keinginan kalian. Jika ada apa-apa segera beritahu Oma ya." Oma Ayu dibantu Maya berdiri dari kursi di ruang tunggu samping ruang ICU. "Iya Oma, entar Akika bakalan tele-tele Oma ngasih tahu kabar-kabarin Maibuni." Maya menatap Aisyah yang juga tampak kelelahan. "Syah ye juga sebaiknya balik juga, ye baru hamil mesti kudu jaga kandungan ye. Tinta boleh kecapean," ujar Maya. Tinta tapi-tapian, sekarang ye musti balik. Di sini ada Cantika, Akika dan Ivan yang jagain Maibuni," perintah Maya dengan mutlak. Kehamilan Aisyah baru memasuki trimester pertama di mana janin miliknya dalam masa sangat rentan. Maya juga meminta Cantika untuk pulang lebih dahulu. Tapi, Cantika tidak mau karena dia ingin menemani Nur sampai dia bangun. Aisyah sangat ingin menemani mereka menjaga Nur, semenjak kehamilan tubuhnya tidak bisa diajak kompromi. Mau tidak mau Aisyah dan Oma Ayu mengikuti saran Maya juga Cantika. Mereka lebih dulu kembali ke kediaman mereka masing-masing diantar oleh Yuda yang selalu standby. Cantika dan Maya menatap heran Ivan yang berdiri dengan wajah panik. Mereka segera menghampirinya. "Van, kamu kenapa?" tanya Cantika. "Mbak Tika. Mbak Nur kembali drop. Sekarang sedang ditangani oleh dokter di dalam." Ivan khawatir dan panik. "Apa? Aduh Buni jangan tinggalin kita, baby twins juga butuh ye." Maya tampak histeris dan khawatir. "Maya kamu tenang dong jangan buat Ivan semakin panik." Menatap Ivan dan memegangi pundaknya. "Van kamu jangan panik dan harus tenang. Kita berdoa sama-sama semoga tidak terjadi apa-apa dengan Nur." Cantika menenangkan Ivan. Wajahnya juga terlihat sangat mencemaskan keadaan Nur. "Mei, hubungi Tuan Bima sekarang. Minta dia balik ke Arsen Medical sekarang," pinta Cantika yang segera dituruti Maya. Ponsel kini berada di tangan Maya. Dia segera menghubungi Bima yang juga sedang dalam perjalanan kembali ke Arsen Medical. "Halo. Hola my idol, capcus balik ke Arsen sekarang. Kondisi Nur kembali drop," ujar Maya to the point. Bima segera tancap gas menuju rumah sakit. Dengan kelihayannya dia mengendarai mobil miliknya. Vanrius dan Herdi berpegangan kuat juga berdoa dalam hati untuk diberi keselamatan. Mobil Bima memasuki gerbang, dia lalu melakukan drift dengan menggunakan rem tangan. "Bangun-bangun jabang bayi,"
Si Raja Iblis bawa mobil udah mau ngeperang malaikat maut, gumam Vanrius dalam hati, menepuk-tepuk dada bidang menenangkan jantungnya yang berdetak cepat. Semenjak meninggalkan dunia bawah, Vanrius sudah tidak pernah membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi lagi. Apalagi saat mengetahui Aisyah telah hamil buah cinta mereka, membuat Vanrius semakin menghargai waktu kebersamaan dengan keluarga baru miliknya. Bima membuka pintu mobil segera berlari ke arah ruang ICU, dia melihat Ivan, Maya dan Cantika yang menunggu di luar ruangan. "Bagaimana Nur?" tanya Bima dengan nafas tidak beraturan. "Bang Bima, dokter baru saja masuk dan sedang memeriksa Mbak Nur sekarang," ujar Ivan berdiri di samping Bima menatap dari balik jendela kaca. Dia melihat Dr. Yuki yang berusaha untuk menyelamatkan ibu dari anak-anaknya. Nur melangkah menuju gerbang diselimuti dengan kabut bercahaya indah, langkahnya terhenti saat Evan memegang tangannya. "Evan." Nur termenung saat Evan menahannya untuk melangkah lebih jauh. Evan tersenyum memancarkan aura ketampanannya, dia tampak dikelilingi cahaya yang berbeda. "Hai Nur," sapa Evan. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Nur heran. Dia hanya tersenyum dan menatap ke arah gerbang bercahaya itu. Mata indah Nur juga menatap ke arah gerbang itu, dia begitu penasaran dengan apa yang ada di balik gerbang itu. "Indah bukan? Aku penasaran ada apa di dalam gerbang itu." Nur akan melangkah lagi namun ditahan oleh Evan. "Belum saatnya Nur," ujar Evan membuat Nur menatap heran padanya. "Belum saatnya kamu pergi ke sana, Nur. Bima dan bayi kalian masih sangat membutuhkanmu, terlebih Bima akan kehilangan arah tanpa kamu di sisinya," ujar Evan penuh teka-teki membuat Nur bingung. Dr. Yuki keluar dari ruang ICU Nur bersama beberapa perawat, Bima dan lainnya segera menghampirinya. "Bagaimana keadaan Nur?" tanya Bima. "Syukurlah kami bisa menstabilkannya, untuk sekarang Nyonya Nur baik-baik saja. Namun, sebaiknya Anda semua bersiap untuk kemungkinan terburuknya." Dr. Yuki tampak pesimis dengan keadaan Nur. Bima terdiam dan tampak sedih mendengar pernyataan Dr. Yuki. Dia lalu melangkah masuk ke dalam ruang ICU tanpa sama sekali memakai pakaian khusus. Perawat yang akan menghentikannya langsung dicegah Dr. Yuki. "Biarkan saja, kita perhatikan saja keadaan pasien. Hanya dukungan dari Tuan Bima yang dibutuhkan oleh pasien saat ini." Dr. Yuki lalu melangkah memperhatikan mereka di balik kaca yang membatasi ruang tunggu dan ruangan ICU. Lalu setelahnya dia kembali ke ruangan kerja, meninggalkan Bima berdua saja dengan Nur. Vanrius dan lainnya memberikan kesempatan pada Bima, mereka memilih menunggu di ruang tunggu sambil meminum secangkir teh hangat. "Sayang, sebaiknya aku mengantar kamu pulang, kamu sudah tampak sangat lelah dan tentunya bayi kita juga," ujar Herdi. "Tidak sayang, aku masih ingin di sini. Aku ingin berada di sini sampai Nur bangun." Cantika menolak permintaan suaminya. "Benar kata Lekong Yetika, sebaiknya Ye balik dulu. Ada Akika, Maya Idol dan Ivan di sini, Ye capcus balik deh," ujar Maya. "Lah, gua kan juga ada di sini. Napa nama gua kagak disebut?" protes Vanrius. Babang Vanrius juga balik, cucian Aisyah lagi hamidah sendirian di rumah. "Atau Babang Vanrius mau nemenin Akika di sini juga nggak apa-apa," ujar Maya dengan bergaya genit. Vanrius bergidik dan merinding di tengkuknya, dia segera berdiri dari tempat duduknya. "Gua balik dulu, Van. Jangan lupa ngasih kabar kalau ada apa-apa," Vanrius menyalami Ivan dengan gaya khas pria. Herdi dan Cantika juga undur diri untuk kembali ke rumah mereka. Tidak lupa mereka memberi semangat pada Ivan lalu mereka bertiga melangkah menuju ke pelataran rumah sakit di mana mobil jemputan mereka sudah menunggu. Bima duduk di kursi yang ada di samping tempat tidur Nur, tangannya menggenggam erat tangan istrinya. Sebelah tangannya yang lain membelai lembut pipi,
sesekali tangan Nur dikecup mesra olehnya. Sayang, kamu cepat bangun, aku sangat merindukanmu. Sangat-sangat merindukanmu, ujar Bima merebahkan kepalanya di samping kepala istrinya yang tertidur dalam damai. Tangannya terus menggenggam tangan istrinya, menatap penuh cinta wajah Nur yang tampak pucat. Nur menatap Evan yang berdiri di depannya beberapa langkah menuju gerbang bercahaya itu. Evan! Panggil Nur. Evan berbalik menatap Nur dengan senyuman hangat. Nur, sudah saatnya kamu kembali. Bima sudah menantimu di sana. Tapi, Nur melihat ke arah gerbang itu. Tidak Nur, ini bukanlah saatnya kamu berada di sini, kembalilah Nur. Kembalilah pada mereka yang menyayangi dan sedang menantimu saat ini. Kembalilah ke jalan di mana kamu lalui. Tolong sampaikan maafku pada Bima dan lainnya karena sudah membohongi mereka. Di saat dan waktu yang tepat kita semua akan bertemu juga berkumpul kembali. Evan menghampiri Nur, membalikkan tubuhnya ke arah berlawanan dengan gerbang bercahaya itu. Evan mendorong lembut tubuh Nur untuk melangkah kembali ke jalan yang dilaluinya, kaki Nur melangkah menjauhi gerbang. Sesekali mata indahnya menatap ke arah belakang, menatap Evan melangkah menuju gerbang bercahaya itu. Langkah Nur semakin cepat, seakan ada yang menariknya menuju ke suatu tempat. Dia seperti tersedot ke sebuah tempat yang begitu terang dan semuanya menjadi begitu menyilaukan mata. Terdengar olehnya lantunan azan yang begitu indah memanggil-manggil dirinya. Lantunan azan berkumandang dengan begitu merdu pertanda waktu subuh telah masuk. Perlahan-lahan mata Nur terbuka merasa silau dengan lampu di ruangan itu. Matanya mengerjap-kerjap menyesuaikan dengan keadaan sekitar, perlahan-lahan kepalanya miring ke kanan menatap ke segala penjuru ruangan. Dia melihat dari balik kaca itu, Ivan duduk bersandar ke dinding dengan kepala tertunduk. Maya yang juga tertidur dengan kepala berada di pangkuan Ivan, sesaat sebelum mereka berdua tertidur. Ivan melayangkan protes saat Maya tidur di pangkuannya, namun Maya dengan cuek mengabaikan protes Ivan. Rasa lelah yang teramat membuat Ivan malas untuk berdebat dan memilih untuk mengistirahatkan tubuhnya sejenak. Kepala Nur melihat ke arah kiri, mata indahnya menatap lama ke arah suaminya yang tertidur kelelahan. Sekuat tenaga Nur memiringkan tubuhnya, menatap wajah Bima yang begitu dekat dengan wajahnya. Nur melihat di kedua sudut mata Bima, air mata yang menggenang. Tatapan Nur menjadi teduh menatap suami yang sangat dicintainya. Perlahan-lahan tangan sebelah kanan yang terpasang jarum infus mengusap lembut pipi Bima juga menyeka air mata di sudut mata suaminya, rasa sakit di pundak dan juga perutnya tidak dihiraukan Nur. Saat ini dia ingin berada di dekat suaminya, memeluk dan mengecup penuh cinta juga kasih sayang. Bibir Nur perlahan-lahan mendekat ke arah kening Bima, mengecup dengan penuh kasih sayang. Bibir pink natural itu perlahan-lahan menjauh, kening Nur menempel dengan kening Bima. Merasakan sentuhan lembut dan kehangatan yang menghilang membuat mata Bima yang tertutup rapat perlahan-lahan terbuka. Mata elang itu menatap mata indah yang sangat dirindukannya. Assalamualaikum, imamku, selamat pagi. Sapa Nur tersenyum manis. Mata elang itu menatap lembut ke arah Nur, doa-doanya telah didengarkan oleh Yang Maha Kuasa. Waalaikumsalam bidadariku. Sebelah tangan Bima membelai lembut wajah istrinya. Perlahan dia mendekatkan wajahnya mencium lembut bibir yang begitu dirindukannya. Wajah Nur merona saat mendapat kecupan mesra dari Bima. Wajah tampan itu semakin terlihat tampan saat senyuman tersungging di wajahnya. Kita menikah cukup lama, tapi kamu masih saja merona. Membuatku semakin mencintaimu. Bima tersenyum sambil membelai wajah istrinya. Nur menatap Bima cukup lama membuatnya bertanya-tanya. Ada apa sayang? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Tanya Bima khawatir.
Nur menggelengkan kepalanya perlahan. Aku mencintaimu, sekarang, nanti dan selamanya, Nur membelai wajah Bima. Aku lebih mencintaimu sekarang, nanti dan untuk selamanya, Bima mengecup mesra kening Nur. Terdengar seseorang berdehem mengganggu kebersamaan Nur dan Bima. Ivan berdiri di depan pintu ruang ICU dengan wajah merona. Dia tersipu malu melihat kemesraan Bima juga kakaknya. Ivan, Nur menatap ke arah Ivan dengan mata berkaca-kaca. Perasaan lega dan rindu yang bercampur aduk membuat Ivan tidak dapat menahan diri lagi. "Mbak," Ivan menghampiri dan memeluk kakaknya. Bima memberi ruang untuk Ivan dan Nur melepaskan rindu. Dia keluar ruang ICU dan memanggil Dr. Yuki untuk memeriksa keadaan istrinya. "Mbak." Ivan kira Mbak akan ninggalin Ivan sendirian. Ivan meneteskan air mata mendekap erat kakaknya. "Gimana Mbak mau pergi, kalau adik Mbak ini belum menemukan calon yang kan merawat dan menjagamu? Sudah jangan nangis, malu dengan seragam kamu dan..." Nur memegang perutnya yang sudah datar. "Bayi Mbak. Van anak-anak Mbak gimana?" Nur mulai panik. Mbak tenang saja. Ponakan Ivan alhamdulillah semuanya lahir dengan selamat. Mereka begitu tampan-tampan dan cantik, ujar Ivan menenangkan Nur. "Maksud kamu?" Nur terlihat kebingungan. "Maksud Ivan, anak-anak kita kembar 3. 2 laki-laki dan seorang perempuan, semuanya terlahir dengan selamat tanpa kurang suatu apapun," ujar Bima yang baru kembali memanggil Dr. Yuki. Dia memberitahu Nur tentang anak-anak mereka. Dr. Yuki tersenyum ramah mulai menghampiri Nur untuk memeriksanya. Mendengar tentang bayinya yang lahir dengan selamat, rona bahagia tergambar jelas di wajah Nur yang masih terlihat pucat. "Anda patut diberi gelar Superwoman Nyonya Nur. Meski sudah kehilangan banyak darah dan dalam kondisi kritis Anda tetap melakukan yang terbaik untuk anak-anak Anda," puji Dr. Yuki. Raut wajah Bima mulai tidak suka dengan apa yang diutarakan Dr. Yuki. Dia menatap dan bersikap dingin. "Kondisi Nyonya Nur sudah mulai ada perubahan. Saat kantung darah ini habis Anda akan dipindahkan ke ruang perawatan." Dr. Yuki tersenyum ramah pada Nur yang membalas dengan tersenyum manis. Membuat Bima semakin mengeluarkan aura kegelapan dan mengubah udara di ruang ICU itu menjadi dingin. "Suster, sepertinya AC di ruang ICU ini menurun. Coba periksa." Dr. Yuki merasakan udara dingin di tengkuk lehernya. "AC-nya baik-baik saja dok," ujar perawat melihat temperatur AC yang biasa saja. "Lalu dari mana udara dingin dan menusuk ini datang?" gumam Dr. Yuki dalam hati menatap ke arah Bima yang menatapnya dengan tatapan mematikan. Dia terlihat terkejut dan sedikit takut melihat tatapan mata elang dari Bima yang seperti ingin memakannya hidup-hidup. "Waduh! Bisa rame ini?" gumam Nur mengodekan dengan mata ke arah Ivan untuk membawa Bima keluar sebelum terjadi sesuatu. Ivan langsung mengerti dengan kode mata Nur. Dia menghampiri Bima yang masih menatap tajam juga dingin ke arah Dr. Yuki. "Bang Bima sudah sholat subuh?" tanya Ivan mengalihkan perhatian Bima. "Belum? Kenapa?" Bima menjawab singkat. "Kita sholat subuh berjamaah bang, sebelum keburu waktu subuh habis." "Ayo bang," ajak Ivan dengan sedikit menyeret Bima. "Tapi, tenang bang, tentu Kak Maya udah bangun. Biar Kak Maya yang jagain Mbak Nur dulu." Ivan menghampiri Maya yang tegah menguap sambil melakukan peregangan. "Kak Mei, Mbak Nur udah sadar," kata Ivan membuat Maya terkejut. "What? Mai Buni udah sadar? Napose ye tinta bangunin Akika." Omel Maya bangkit dari kursi tempat dia merebahkan tubuhnya. "Kak Maya, terlihat begitu lelah." Ivan gak tega juga buat bangunin. "Sekarang Kak Maya ke ruangan Mbak Nur di ICU. Ivan dan Bang Bima mau ke musala dulu buat sholat subuh," ujar Ivan sambil melangkahkan kakinya menuju lobi bersama Bima.
Bima berhenti sejenak lalu memanggil Maya yang akan melangkah menuju toilet. Maya. Napose my idol. Jangan beritahu Nur soal Evan, Bima menatap serius ke arah Maya. Ada rasa khawatir terlihat di mata Bima jika Nur tahu dan kondisinya kembali drop. Iya. Akika Tinta ngasih tahu Diana, Maya mengerti dengan maksud Bima. Maya lalu melangkahkan kakinya menuju toilet. Dia bergerak cepat, membasuh mukanya yang sudah terlihat seperti panda lalu masuk ke dalam ruang ICU setelah memakai pakaian steril. Dia segera masuk ke ruangan Nur yang masih terbaring lemah. Dokter Yuki dan juga perawat masih di ruangan ICU menunggu kantung darah yang sebentar lagi habis. Perhatian Dokter Yuki dan perawat teralihkan saat melihat pria tampan masuk ke dalam ruangan Nur. Nyonya Nur benar-benar beruntung ya, dikelilingi ama cowok-cowok gagah dan super cute juga tampan. Lihat saja cowok yang datang itu, tampan banget. Iya benar katamu, belum suaminya Tuan Bima yang tampannya aduh. Bikin gue kagak fokus. Adiknya Nyonya Nur juga nggak kalah tampan juga cute banget. Ah pengen deh didekap ama cowok setampan dia. Perawat itu berbisik-bisik memberikan komentar saat melihat pria-pria di dekat Nur. Termasuk Maya yang juga tidak lepas dari komentar-komentar takjub dari para netizen yang kagum dengan parasnya. Mai Buni. Hua, Maya histeris melihat Nur yang sedang mendengar penjelasan dari Dokter Yuki. Mei. Nur memaksakan tersenyum. Akhirnya ye bangun juga, Hua. Akika terharu bingits. Maya mendekap Nur dengan gaya centilnya. Koak. 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 Terdengar suara gagak saat perawat di ruangan Nur melongo serta terkejut melihat pria yang rupawan itu bergaya centil dan kemayu. Begitu juga Dokter Yuki terkejut dan tidak menyangka pria rupawan di samping Nur ternyata memiliki sikap dan hati seorang perempuan. Dekapan hangat dilepaskan Maya, matanya menatap kedua manik mata Nur yang terlihat sayu. Akika happy bingits Mai Buni bangun, Akika hampir aja gilingan ngeliat ye drop dan Maya kembali mendekap Nur. Perawat itu tampak frustasi dan sedih mendapati kenyataan tentang Maya yang di luar ekspektasi mereka. Kondisi perawat itu tidak luput dari perhatian Dokter Yuki masih dalam keterkejutannya. Kalian mau sampai kapan melongo seperti itu? Cepat ganti kantung darah yang sudah habis dengan cairan infus saline, perintah Dokter Yuki membuat perawat shock tersadar dan kembali ke kenyataan. Jujur mereka merasa canggung dan tidak enak dengan Maya, mereka teringat kembali dengan pujian juga keinginan mereka. Iya, dok permisi. Salah seorang perawat keluar dari ruang ICU untuk mengambil cairan infus. Perawat yang lain mempersiapkan prosedur pemindahan Nur ke ruang perawatan juga membantu Dokter Yuki melepaskan alat-alat yang menyokong kehidupan Nur saat belum sadarkan diri. Maya masa bodoh dengan sekelilingnya, hari itu dia sangat bahagia dan senang melihat sahabatnya sudah bangun. Matanya melihat sedih ke arah Nur dibantu perawat melepaskan beberapa kabel dari tubuhnya. Gilingan tuh si Richard udah bikin ye menderita kayak begindang, lihat aja kalau ketemu Akika bakalan Akika bikin perkedel entu manusia gilingan, omel Maya merasa kesal dengan ulah Richard. Udahlah Mei, dia juga sudah dapat ganjarannya. Bima pastinya tidak akan membiarkan dia bebas begitu aja, ujar Nur lemah. Maya termenung mendengar ucapan Nur yang terdengar lain. Bentar-bentar, apa Akika Tinta salah dengar? Atau kuping Akika lagi sakit? Maya menjentik-jentikkan tangan ke telinganya. Kenapa Mak? Nur menatap heran Maya. Akika kagak salah dengarkan. Ye setuju dengan apa yang Akika bilang. Maya menatap tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Enggaklah Mei, lu nggak salah dengar kok. Emang kenapa sih Mak? Ujar Nur masih lemah. Biasanya kan ye ini baiknya Tinta ketulungan, baik malah pakai bingits.
Bisa maafin orang-orang yang buat salah sama Ye, padahal kesalahan mereka terlalu fatal. Ya, gue ada alasannya juga Mei. Kali ini Richard udah sangat keterlaluan, dia udah berani nyakitin anak-anak gue yang belum lahir. Dia juga udah berani mau nyelakain laki gue, mana bisa gue maafin manusia psycho kayak dia. Nur sangat marah dengan apa yang telah dilakukan Richard. Tidak hanya mencelakai suaminya, Richard dengan berani menghabisi Nur yang sedang mengandung. Emang benar Ye, kalau udah jadi emak-emak sifat emaknya keluar. Anak disakiti emak bertindak, Maya tersenyum senang begitu juga Nur. Kesabaran Nur sudah mencapai batasnya, dia ingin Richard dihukum setimpal dengan semua perbuatan yang sudah dilakukannya. Tenang aja Nur, Akika yakin My Idol kagak bakalan lepasin tuh manusia gilingan. Biar aja dia membusuk di penjerong, Maya terlihat begitu emosi dan kesal. Nur tersenyum menatap Maya. Iya Mak, udah jangan keseringan marah. Entar tuh keriput makin jelas, canda Nur membuat Maya histeris. What? Di mana? Maya segera mengeluarkan ponselnya menatap wajahnya. Matanya memicing kesal ke arah Nur yang hanya tersenyum manis padanya. Kebiasaan ya, happy bingits buat Akika sport hati, ujar Maya, tangannya terulur hendak mencubit pipi Nur. Tangannya langsung berhenti saat Maya sadar dengan kondisi sahabatnya yang masih lemah. Perawat datang membawa cairan infus, mengganti kantung darah dengan cairan infus yang diambilnya. Opsi, Akika lupa ngasih kabar ke Cantika kalau Ye udah sadar. Bentaran ya Buni, Akika hubungi Pere Sastra entu. Entar Diana omelin Akika tinta ngabari Diana secepatnya. Maya meraih ponsel, membuka dan langsung menghubungi Cantika. Perawat baru saja menyelesaikan prosedur pemindahan Nur ke ruang perawatan. Beberapa perawat mendorong Bankar Nur menuju kamar VVIP yang sudah mereka siapkan. Suster, kapan saya bisa bertemu dengan bayi saya? Tanya Nur sudah tidak sabar bertemu dengan buah hatinya. Dokter Yuki sedang menandatangani dokumen menatap ke arah Nur. Bersambung.